tidak pernah sesederhana dentuman senjata atau hujan proyektil di medan tempur. Di balik setiap ledakan, selalu ada dimensi lain yang tak kalah menentukan, pertarungan narasi. Dua kubu yang berhadapan bukan hanya saling menghancurkan secara fisik, tetapi juga saling membentuk persepsi publik melalui arus informasi yang bergerak cepat, liar, dan seringkali tidak sepenuhnya terverifikasi. Apa yang beredar di layar kita, baik itu rekaman video, foto, atau pernyataan resmi, seringkali hanyalah potongan dari gambaran yang jauh lebih kompleks. Dalam konteks konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, pertarungan narasi ini menjadi semakin tajam. Informasi yang disampaikan kepada publik tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan. Bahkan dalam banyak kasus, informasi tersebut telah melalui proses seleksi, penyederhanaan, atau bahkan manipulasi. Disinilah peran pemimpin politik menjadi sangat krusial, termasuk bagaimana mereka membentuk opini publik demi kepentingan strategis. Salah satu contoh yang kini menjadi sorotan adalah bagaimana Donald Trump dituduh mengendalikan persepsi publik terkait dampak konflik. Ada indikasi kuat bahwa apa yang selama ini dipublikasikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kerusakan yang sebenarnya dialami oleh pihak Amerika. Seiring munculnya berbagai laporan baru, perlahan-lahan mulai terungkap bahwa skala kerusakan mungkin jauh lebih besar daripada yang sebelumnya diakui. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah kerusakan pada pangkalan udara Al Udeid di Qatar, yang merupakan salah satu instalasi militer terbesar Amerika di kawasan tersebut. Menariknya, hingga saat ini, Pentagon belum memberikan rincian resmi mengenai tingkat kerusakan tersebut. Komando Pusat Amerika bahkan menolak memberikan komentar terkait penilaian kerusakan pertempuran. Sikap tertutup ini memicu ketidakpuasan, bahkan di kalangan internal pemerintahan sendiri. Beberapa anggota Partai Republik secara pribadi menyuarakan kekecewaan mereka karena tidak mendapatkan informasi yang transparan. Ketidakjelasan ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah publik selama ini sengaja tidak diberi gambaran utuh? Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar soal komunikasi yang buruk, melainkan bagian dari strategi pengendalian informasi. Lebih jauh lagi, jika kerusakan yang sebenarnya jauh lebih besar, maka hal ini juga berdampak pada evaluasi terhadap sistem pertahanan udara Amerika. Selama ini, sistem pertahanan berlapis yang dimiliki Amerika dianggap sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Namun, laporan terbaru justru menunjukkan adanya celah yang berhasil dimanfaatkan oleh Iran. Salah satu insiden yang paling mengejutkan adalah keberhasilan jet tempur F-5 milik Iran menembus sistem pertahanan udara Amerika dan melakukan serangan di Kuwait. Pesawat ini yang secara teknologi tergolong tua, justru mampu menghindari deteksi dan intersepsi dari sistem pertahanan yang seharusnya sangat canggih. Serangan tersebut dilakukan dengan pendekatan ketinggian rendah yang memungkinkan pesawat menghindari radar dan sistem pencegat. Padahal, pangkalan yang menjadi target dilindungi oleh berbagai lapisan pertahanan, termasuk sistem rudal Patriot, radar canggih, dan jaringan pengawasan regional. Fakta bahwa pesawat tersebut tetap berhasil menembus pertahanan menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem yang selama ini dianggap hampir tak tertembus. Ini merupakan pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pesawat tempur musuh berhasil menyerang langsung pangkalan militer Amerika. Kejadian ini tentu saja menjadi pukulan telak, terutama karena sebelumnya Trump berulang kali mengklaim bahwa kekuatan udara Iran telah dilumpuhkan. Selain serangan udara, kerusakan juga terjadi pada berbagai aset militer lainnya. Laporan menyebutkan bahwa sebuah helikopter CH-47 Chinook hancur akibat serangan drone saat berada di darat. Serangan ini juga merusak hanggar dan beberapa pesawat lain yang sedang parkir. Meskipun tidak semua jenis pesawat disebutkan secara rinci, jelas bahwa dampaknya cukup signifikan. Tidak hanya itu, fasilitas penting seperti bunker, pusat komando, dan gudang logistik juga mengalami kerusakan. Bahkan, laporan sebelumnya juga mengindikasikan jatuhnya jet tempur F-15 E-Strike Eagle di wilayah dekat Kuwait pada awal konflik.
Salah satu pesawat E-3 Sentry bahkan dilaporkan rusak atau hancur dalam serangan di Arab Saudi pada akhir Maret. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah Camp Buehring di Kuwait, yang merupakan pusat logistik penting bagi operasi militer Amerika di kawasan tersebut. Pangkalan ini memiliki peran strategis dalam pergerakan pasukan, penyimpanan peralatan, dan dukungan operasional di wilayah yang lebih luas. Serangan yang berhasil menembus pertahanan di lokasi ini tidak hanya berdampak secara operasional, tetapi juga memiliki nilai simbolis yang besar. Kedekatan Camp Buehring dengan Camp Arifjan dan aksesnya ke pelabuhan utama menjadikannya jalur logistik yang sangat vital. Kerusakan di lokasi ini berarti gangguan serius terhadap rantai pasokan militer. Citra satelit terbaru menunjukkan kehancuran hanggar, kerusakan peralatan militer, dan hancurnya fasilitas perlindungan personel. Analisis dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa keberhasilan Iran memanfaatkan celah dalam sistem pertahanan berlapis menimbulkan pertanyaan serius. Beberapa faktor yang disorot antara lain keterbatasan cakupan radar, lambatnya respons sistem komando dan kendali, serta kesulitan dalam membedakan ancaman nyata dari aktivitas udara biasa dalam situasi perang. Di tengah semua temuan ini, muncul tuduhan bahwa Trump dan pemerintahannya berusaha menutupi skala kerusakan yang sebenarnya. Informasi yang kini mulai terungkap disebut-sebut berasal dari sumber internal, yang berarti bahwa data tersebut sebenarnya sudah tersedia sejak awal, namun tidak dipublikasikan. Laporan dari American Enterprise Institute mengungkap bahwa Iran telah menyerang lebih dari 100 target di 11 pangkalan Amerika di kawasan tersebut. Selain kerugian material yang mencapai miliaran dolar, konflik ini juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Fakta bahwa informasi ini tidak segera disampaikan kepada publik menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya sistematis untuk mengendalikan narasi. Beberapa anggota parlemen bahkan mengaku frustrasi karena tidak mendapatkan data yang mereka butuhkan, meskipun Pentagon meminta anggaran pertahanan yang sangat besar. Di sisi lain, Trump dan Menteri Pertahanan saat itu sebelumnya menegaskan bahwa Iran tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan besar. Pernyataan ini kini bertolak belakang dengan fakta-fakta yang mulai terungkap. Lebih jauh lagi, terdapat laporan bahwa Amerika sempat menangguhkan publikasi citra satelit setelah serangan di Kuwait, dan penangguhan tersebut diperpanjang selama 2 minggu. Langkah ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya untuk menunda atau membatasi informasi yang beredar ke publik. Seiring waktu, semakin banyak fakta yang muncul ke permukaan. Dan setiap fakta baru tersebut perlahan mengubah cara publik memandang konflik ini. Jika sebelumnya, Iran dianggap tidak mampu memberikan dampak signifikan, kini persepsi tersebut mulai bergeser. Pada akhirnya, konflik ini menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang informasi. Apa yang kita lihat, dengar, dan percayai seringkali merupakan hasil dari pertarungan narasi yang sengit. Dan dalam pertarungan tersebut, kebenaran tidak selalu menjadi pihak yang menang lebih dulu. Ketika fakta mulai terungkap, publik dihadapkan pada pertanyaan yang lebih besar. Seberapa banyak dari apa yang selama ini mereka yakini, ternyata tidak sepenuhnya benar. Dan jika informasi bisa dikendalikan sedemikian rupa, maka siapa sebenarnya yang memegang kendali atas persepsi kita? Pada titik ini, satu hal menjadi jelas, realitas di lapangan seringkali jauh lebih kompleks daripada yang ditampilkan di layar. Dan memahami konflik seperti ini membutuhkan lebih dari sekadar menerima informasi secara mentah. Dibutuhkan sikap kritis, kemampuan memilah, dan kesadaran bahwa dalam perang, kebenaran seringkali menjadi korban pertama.